Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis, baik dari segi bisnis ataupun segi pribadi, sangat menentukan dalam sebuah kehidupan. Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan, namun berisiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Karena tidak sedikit perusahaan yang tidak memiliki perilaku yang etis, perusahaan yang tidak peduli terhadap etika dan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan perusahaan mengalami kebangkrutan karena memiliki perilaku yang tidak etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Nilai-nilai etis adalah sebuah karakter yang dibentuk baik untuk diri kita maupun untuk perusahaan. Nilai etis bertujuan untuk kesejahteraan. Kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Secara prinsip, etika bisnis menurut Sony Skerap pada tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim 2007, terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu prinsip ekonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya baik. Yang kedua adalah prinsip kejujuran, merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Dalam bahasa agama, istilah tersebut adalah al-amin sebagai disematkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah prinsip saling menggantungkan, mutual benefit principle, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima adalah prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegrasi memiliki kepribadian yang jujur dan memiliki karakter yang kuat, baik untuk membangun diri sendiri maupun untuk kemajuan perusahaan. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional, yang pertama adalah menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau bermasalahan etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang kelima, mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja, isu-isu etis di tempat kerja, 2 parameter dan hubungan kerja baik antara karyawan maupun antar pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, perampingan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja yang dijamin oleh perusahaan. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat adalah akuntabilitas. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu kejujuran, keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi konsumen. Dan pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan, yaitu standar, independensi, seleksi, kepemimpinan, tenaga ahli, budaya, dan tanggung jawab. Bicara tentang
Berbicara tentang eh, pengambilan keputusan etis, eh, banyak perusahaan yang tidak memiliki etika ketika dalam mengambil keputusan. Banyak perusahaan-perusahaan yang merugikan ketika mengambil keputusan baik ke masyarakat maupun ke karyawannya sendiri. Banyak sekali kasus-kasus perusahaan yang tidak mementingkan efek dari perusahaan tersebut kepada masyarakat. Contohnya berada di daerah saya, yaitu perusahaan PLTA yang menurut saya tidak etis, tidak memiliki etika, karena tidak ada ganti rugi dari dampak apa yang ditimbulkan oleh perusahaan dari kerusakan yang perusahaan buat. Tidak ada ganti rugi untuk masyarakat. Dan kesimpulan dari presentasi saya adalah baik dalam perusahaan ataupun pribadi, etika adalah nomor satu. Etika adalah karakter, etika adalah citra yang kita sematkan kepada orang. Dan etika adalah hal yang penting dalam berbisnis maupun bergaul. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.